Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah shaum Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada kita, memberi kelancaran sehingga kita dapat melaksanakan ibadah shaum Ramadan dengan baik, dengan sempurna, dan mudah-mudahan tujuan ibadah shaum Ramadan kita mencetak manusia yang bertakwa, kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, saya akan sedikit mencermati tentang perintah melaksanakan ibadah saum. Menurut saya, ayat-ayat tentang ibadah saum unik. Uniknya apa? Karena ayat tentang ibadah saum terkumpul dalam satu surat, yakni surat Al-Baqarah mulai 183 sampai 187. 83, 84, 85, 86, 87, 5 ayat. Lengkap di situ tentang perintah melaksanakan ibadah shaum Ramadan dan aturannya. Berbeda dengan ayat-ayat umpamanya tentang sholat, tentang zakat, tentang ibadah haji, itu berceceran di berbagai surat. Tapi ayat tentang ibadah saum terkumpul dalam satu surat, yakni Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan ada yang menarik dari kumpulan ayat tentang perintah melaksanakan ibadah shaum Ramadan itu, yang sekarang akan saya cermati, yakni ayat 186. Ayat 186 ternyata tidak secara langsung membahas tentang masalah ibadah shaum Ramadan. Mari kita ikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Ayat ini tidak membahas masalah saum. Tetapi ayat ini berada pada ayat yang sebelumnya tentang saum, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, dan seterusnya. Dan ayat yang sesudahnya juga tentang saum, yakni uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, dan seterusnya. Ketika ayat ini berkaitan dengan masalah doa, tetapi berada di antara ayat tentang puasa, maka sesungguhnya ayat ini menjelaskan kepada kita sangat erat kaitannya antara berpuasa dengan berdoa. Artinya, orang yang berpuasa memiliki kekuatan doa. Apabila orang yang berpuasa itu memanfaatkan puasanya dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah, doanya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang yang berpuasa. Kenapa sangat dekat? Karena dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Saum itu untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa betapa dekatnya orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menguatkan kedekatan itu.
Allah berfirman, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, apalagi yang bertanya itu adalah orang-orang yang berpuasa, bertanya tentang Allah, Allah di mana? Jawab olehmu Muhammad, fa inni qarib, aku dekat. Allah itu dekat. Kedekatan Allah dengan manusia secara umum sebetulnya sudah diungkapkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, lebih dekat kepadanya dibanding dengan urat leher. Orang yang berpuasa betul-betul sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia lapar, ia haus, badannya lemas. Untuk siapa? Untuk Allah. Maka sangat rasional apabila kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan salah satu hadis yang lain, salah satu la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak akan ditolak itu? Al-Imamul Adil. Doa pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil berpotensi diterima doanya oleh Allah? Karena menjadi pemimpin yang adil itu berat. Harus benar-benar diusahakan, diperjuangkan. Karena pemimpin kekuasaan itu berpotensi untuk menyelewengkan kekuasaannya sehingga ia jauh dari Allah. Tapi apabila orang itu adil, maka itulah pemimpin yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa orang yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah da'watul madlum, doa orang yang terdolimi. Siapapun yang terdolimi oleh siapapun, ketika ia berdoa memohon kepada Allah, apakah memohon kerusakan orang yang mendolimi atau apapun, maka doanya akan diterima, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah adalah as-shaim hatta yuftir. Doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Jelaslah bahwa ketika ayat tentang doa berada di antara ayat sebelumnya tentang saum dan ayat sesudahnya tentang saum, itu menunjukkan bahwa antara orang yang berpuasa dengan doa erat kaitannya, karena orang tersebut sedang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah ketika kita sedang berpuasa, manfaatkan kesempatan dekatnya kita dengan Allah untuk terus berdoa, untuk terus meminta. Dalam ayat ini Allah bahkan berjanji, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kami akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Falyastajibuli, maka lakukan apa yang kami perintahkan, wal yu'minu bi, dan berimanlah kalian kepadaku, la'allahum yarsudun, agar mereka memperoleh kebenaran, agar mereka memperoleh petunjuk. Melaksanakan ibadah saum Ramadan adalah salah satu bentuk melaksanakan perintah Allah dengan dasar iman, karena wal yu'minu bi dalam ayat ini, berimanlah kalian kepadaku. Maka apabila orang melaksanakan ibadah saum Ramadan sebagai wujud dari melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman, ingatlah kita kepada sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan dengan ikhlas, maka doanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu manfaatkan kesempatan bulan Ramadan ini, karena kita sedang berpuasa, sedang dekat dengan Allah. Terus berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.